Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Ana Masrurah. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masa kejayaan dan keruntuhan Daulah Umayyah di Syria, Daulah Umayyah Timur. Sejarah berdirinya Daulah Umayyah Timur yang pertama yaitu asal-usul Bani Umayyah. Daulah Umayyah dirujuk pada nama kakek buyut dari Muawiyah. Nama lengkap Muawiyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam. Umayyah hidup pada masa sebelum Islam. Ia termasuk bangsa Quraisy. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dengan pusat pemerintahannya di Damaskus dan berlangsung selama 90 tahun. Yang kedua yaitu Gerakan Bani Umayyah. Gerakan Bani Umayyah dimulai setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Bani Umayyah sudah memiliki rencana untuk mengambil kekuasaan, akan tetapi pada masa Abu Bakar dan Utsman, mereka belum berani menampakkan keinginannya. Akan tetapi setelah Umar wafat dan kepemimpinan diserahkan kepada 6 orang formatur yang beranggotakan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf, Bani Umayyah secara terang-terangan mendukung Utsman bin Affan sebagai khalifah, sehingga terpilih sebagai pengganti Umar bin Khattab dan terpilih sebagai khalifah ketiga setelah Rasulullah SAW wafat. Yang ketiga yaitu tokoh yang berprestasi pada Daulah Umayyah. Yang pertama yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Muawiyah bin Abi Sufyan memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah. Ia adalah seorang saudara ipar dari Nabi Muhammad SAW. Ia juga penulis wahyu Al-Quran dan beriwayat hadis-hadis Nabi. Dari sini kita bisa ketahui orang yang mencela Muawiyah adalah mereka yang menghendaki batalnya apa yang diriwayatkan Muawiyah, yakni Al-Quran dan hadis. Muawiyah adalah seorang yang ahli kepemimpinan. Tidak heran dari zaman Rasulullah hingga zaman Utsman bin Affan, ia diberi amanat yang besar. Rasulullah SAW mengamatinya sebagai penulis wahyu. Umar dan Utsman menjadikannya sebagai gubernur Syam. Yang kedua yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, 65 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Abdul Malik bin Marwan dalam pengembangan Islam telah berhasil menyatukan kembali wilayah Islam dan mengadakan pembaharuan di bidang pemerintahan Islam. Di antaranya yaitu bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara untuk kelancaran jalannya pemerintahan. Yang kedua, pengganti mata uang. Yang ketiga, pembaharuan ragam tulisan bahasa Arab. Keempat, pembaharuan bidang pajak. Kelima, pengembangan sistem POS. Yang keenam, membentuk Mahkamah Agung. Yang ketujuh, mendirikan bangunan bersejarah. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah pengadaan mushaf Utsmani. Yang ketiga adalah Khalifah Walid bin Abdul Malik, 85 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 705 Masehi. Abdul Malik mencapai kemajuan dalam beberapa bidang, di antaranya yaitu yang pertama pengembangan Islam di dalam negeri, ada pembangunan jalan, dan jaminan sosial. Yang kedua yaitu perluasan wilayah kekuasaan Islam. Yang pertama itu perluasan wilayah Islam ke Asia Tengah. Yang kedua adalah penaklukan kembali Afrika Utara. Yang ketiga adalah perluasan Islam ke Andalusia. Yang keempat yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengawali pemerintahnya pada bulan Safar tahun 99 Hijriah dan berakhir dengan wafatnya pada bulan Rajab 101 Hijriah. Berbagai macam kesuksesan yang diraih dalam pemerintahnya dan sedemikian hebatnya ia berhasil memakmurkan rakyatnya tidak terlepas dari usaha-usaha yang dirintis oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Selama pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kondisi negara cenderung tenang, stabil dan sepi dari perlawanan. Walaupun dia banyak melakukan perubahan mendasar atau reformasi terhadap pemerintahan Daulah Umayyah.
Faktor-faktor kejayaan Daulah Umayyah Timur yang pertama yaitu wilayah kekuasaan. Daulah Umayyah berhasil melakukan perluasan kekuasaan pemerintahannya melebihi kekuasaan Imperium Roma pada puncak kejayaannya. Keberhasilan ini diikuti pula oleh kesuksesan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam baik di bidang keagamaan dalam bidang politik dan ekonomi. Kekuasaan Daulah Umayyah yang hampir 1 abad telah menoreh berbagai perkembangan sesuai dengan kondisi zamannya. Dalam upaya perluasan daerah kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah, Muawiyah selalu menggerakkan segala kekuatan yang dimilikinya untuk merebut kekuasaan yang di luar Jazirah Arab, antara lain upaya untuk terus-menerus merebut kota Konstantinopel. Ada 3 hal yang menyebabkan Muawiyah terus berusaha merebut Bizantium. Yang pertama yaitu karena kota tersebut adalah merupakan basis kekuatan Kristen Ortodoks yang pengaruhnya dapat membahayakan perkembangan Islam. Yang kedua adalah orang-orang Bizantium sering melakukan pemberontakan ke daerah Islam. Yang ketiga yaitu Bizantium termasuk wilayah yang memiliki kekayaan yang melimpah. Pada waktu Bani Umayyah berkuasa, daerah Islam membentang ke berbagai negara yang berada di benua Asia dan Eropa. Yang kedua adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Umayyah dengan cara turun-menurun. Dengan sistem pemerintahan ini, Khalifah Daulah Umayyah mampu mempertahankan kekuasaan selama kurang lebih 1 abad. Yang ketiga adalah merendam kelompok yang menentang pemerintah. Khalifah Daulah Umayyah pandai menempatkan gubernur yang berada di daerah yang menentang Khalifah untuk meredam gejolak dari kelompok tersebut. Seperti Khalifah Syam bin Abdul Malik mengangkat Khalifah Al-Qasri sebagai gubernur Yamaniyah. Yang keempat adalah kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Daulah Umayyah banyak meninggalkan bangunan bersejarah seperti istana, masjid, dan rumah sakit, sedangkan dalam ilmu pengetahuan pada masa ini muncul ilmuwan dalam bidang ilmu agama, Islam, dan ilmu umum. Faktor-faktor keruntuhan Daulah Umayyah. Periode kemunduran Daulah Umayyah dimulai saat 6 tahun sebelum dimulai daulah ini runtuh. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian pada masa itu berubah menjadi kacau karena dilatar belakangi kepentingan etnis politis. Lalu dilanjutkan oleh Hisham bin Abdul Malik. Pada masa ini muncul satu kekuatan baru yang di kemudian hari menjadi tantangan berat bagi pemerintah Bani Umayyah. Kekuatan itu berasal dari kalangan Bani Hisham yang didukung oleh golongan Mawali. Setelah Hashim meninggal dunia, khalifah Bani Umayyah berikutnya bukan hanya lemah tapi juga bermoral buruk. Hal ini semakin memperkuat golongan oposisi dan akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Badriyatim ada menyebutkan 5 faktor yang menyebabkan lemahnya pemerintah Daulah Umayyah yang membawanya kepada kehancuran, yaitu faktor-faktornya antara lain sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, terus ada latar belakang terbentuknya dinasti Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam yang juga semakin memeruncing permasalahan di tubuh Bani Umayyah. Yang keempat adalah lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di kalangan istana. Yang kelima adalah penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh kekuatan Al-Abbas bin Al-Munthalib. Hikmah kejayaan dan keruntuhan Daulah Umayyah.
Hikmah kejayaan Daulah Umayyah berhasil menguasai pemerintah Islam dalam rentan waktu yang lama, kurang lebih 1 abad. Daulah Umayyah berhasil melakukan perluasan kekuasaan pemerintah melebihi kekuasaan Imperium Roma pada puncak kejayaan. Keberhasilan ini diikuti pula oleh kekuasaan perjuangan bagi penyebaran syariat Islam, baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang politik. Perluasan kekuasaan Islam yang lebih luas melalui Spanyol, Afrika Utara, Timur Tengah sampai perbatasan Tiongkok. Daulah Umayyah berhasil pula mengembangkan aspek-aspek peradaban Islam yang sangat besar perannya bagi Islam pada masa selanjutnya. Kekuasaan Daulah Umayyah telah menoreh berbagai perkembangan sesuai dengan kondisi zamannya. Sebagian besar perkembangan tersebut diperjuangkan oleh khalifah besar yang berprestasi. Perkembangan kepemimpinan khalifah Daulah Umayyah dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama permulaan, perkembangan atau kejayaan dan keruntuhan. Masa permulaan ditandai dengan usaha Muawiyah meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan orientasi kekuasaan. Kejayaan Daulah Umayyah dimulai pada masa Abdul Malik. Dia dianggap sebagai pendiri Daulah Umayyah kedua karena mampu mencegah disintegrasi. Hikmah keruntuhan Daulah Umayyah adalah konflik kepentingan antara khalifah. Mereka saling memaksakan kehendak untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Masyarakat semakin tidak percaya dengan kinerja pemerintah karena penerapan kebijakan yang memberatkan rakyat, sedangkan para penguasa menunjukkan sikap hidup mewah di lingkungan istana. Muncul kelompok pemberontakan yang tidak puas terhadap pemerintah. Lemahnya kekuasaan menjadi kelompok Bani Abbasiyah semakin kuat untuk menggulingkan pemerintah Daulah Umayyah. Sekian pemaparan yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.